dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, fulan ternyata beliau telah wafat ya gitu. Tapi kalau belum ya nggak tahu kita, rahasia. Ya teknologi juga nggak bisa menyingkap ya kapan akan wafat, kapan meninggal, nggak tahu sama sekali. Ya kadang-kadang sehat ya muda dipanggil ya, kadang-kadang sudah sakit ya sudah seperti dekat ajal ternyata masih diberi kesembuhan yang nggak tahu, rahasia Allah ya. Ini adalah termasuk perkara yang gaib ya, diketahuinya oleh manusia setelah terjadinya. Nah insyaallah demikian ya jamaah sekalian, terkait dengan kematian ya dalam keadaan baik husnul khotimah itu ada beberapa tandanya. Di antaranya Yang pertama, dimudahkan ya hamba tersebut untuk mengucap kalimat tauhid sebelum wafatnya. Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ya, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Ya, berarti tanda husnul khotimah yang pertama, dimudahkan mengucap kalimat la ilaha illallah sebelum wafat. Tanda husnul khotimah yang kedua, wafat dalam keadaan beramal solih. Ya, mungkin sedang sholat, mungkin sedang berpuasa, mungkin sedang sodako, mungkin sedang umroh, haji, mungkin sedang berkurban, mungkin sedang baca Al-Quran, ya, mungkin sedang adzan jamaah sekalian. Ya, seperti yang pernah terjadi di masa dahulu ya, beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu ada yang sedang adzan lalu wafat, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, atau sedang berzikir ya, dan seterusnya. Ini termasuk tanda-tanda husnul khatimah ya. Kita katakan tanda ya, karena kita tidak tahu kepastiannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat indikasinya, kemungkinannya insya Allah lebih dekat kepada husnul khatimah, wafat dalam keadaan beramal soleh. Yang ketiga jamaah sekalian, yaitu dahi orang beriman tersebut ketika wafatnya berkeringat. Ya, ini salah satu tanda ya. Kalau dahinya berkeringat, ini salah satu tanda. Kalau tidak berkeringat ya tidak apa-apa. Yang penting sudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, berkeringat ini berdasarkan hadis, yaitu Nabi SAW bersabda, mautul mu'min bi'araqil jabin. Ya, wafatnya orang beriman itu dengan dahi yang berkeringat. Ya, ada yang mengatakan para ulama, karena orang beriman itu sudah luar biasa ya perjuangannya di dunia mencari yang halal, ibadah dan seterusnya, digambarkan oleh Allah dengan dahi yang berkeringat. Ada pula tafsiran yang lain, intinya seperti itu, salah satu tandanya. Tanda yang terakhir, pujian manusia ya. Orang itu wafat, banyak orang memujinya, banyak orang menyebutkan kebaikannya. Kalau orang sudah wafat, kesan orang itu kan insya Allah jujur ya. Kesan-kesan orang itu biasanya apa adanya. Ketika kesan banyak orang baik terhadap fulan yang wafat itu, maka insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, insya Allah demikian ya jamaah sekalian, ayat yang ke-8. Kita lanjutkan ke ayat 9. Ayat ke-9 Allah berfirman ya. Begitu pula ayat ke-10 dan 11 ya, di sini diberikan judul ya dalam terjemah Al-Qur'an ya, Departemen Agama, beberapa hukum yang berhubungan dengan sholat Jumat. Ini sekarang kumpulan ayat ya, 9, 10, 11. Ayat 9-nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru lis-sholati, untuk menunaikan sholat, mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat ya, berarti sholat Jumat, kalian diseru sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila dzikrillah, untuk ingat kepada Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli ya, tinggalkanlah jual beli sejenak ya. Bagi siapa yang jual beli, segerakan untuk datang ke masjid sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah ditunaikan sholat, maksudnya sholat Jumat,
fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ya, lanjutkanlah lagi ya, jual belinya silahkan. Lanjutkanlah kalian cari karunia Allah, silahkan. Wadhkurullaha katsiran, dan sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ya, kita lihat dulu ya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kata beliau jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu dijelaskan yang pertama tentang sebab penamaan hari Jumat. Ya, innama sumiyatil jumu'atu jumu'atan. Ya, jadi hari Jumat kenapa kok dinamakan Jumat? Karena terambil dari kata al-jama'. Dari kata al-jama'. Al-jama' itu jamaah sekalian artinya berkumpul. Al-jama' berkumpul. Lahir kata Jumat. Nah, ini nama Islami ya. Nama Islami jamaah sekalian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, jadi semuanya nama Islami kecuali yang Minggu ya. Kalau kita Ahad. Ya, termasuk Jumat ya. Ini ada asal katanya jama'. Nah, gitu ya misalnya. Kenapa kok disebut Jumat? Karena ahlul Islam ya, kaum muslimin berkumpul di hari itu setiap pekannya untuk ma'abid al-kibar ya, berkumpul di tempat-tempat ibadah yang besar ya. Jadi maksudnya di hari Jumat itu kaum muslimin sholat Jumat di masjid-masjid besar, atau istilahnya masjid apa? Masjid Agung ya, Masjid Agung ya, Masjid Jami'. Jami' itu yang mengumpulkan. Masjid Jami' itu yang mengumpulkan, masjid besar. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau sholat yang harian ya, itu kan ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sifatnya harian. Kalau Jumatan sifatnya pekanan. Nah, biasanya sholat Jumat itu dihadiri lebih apa? Lebih banyak. Biasanya ditunaikannya di masjid-masjid yang besar. Masjid besar itu masjid jami' namanya. Jami' itu yang mengumpulkan. Ya, maksudnya kapasitasnya itu lebih banyak dari masjid-masjid yang biasanya ditunaikan sholat harian. Nah, sholat harian di masjid-masjid yang mungkin tidak seberapa besar, di Jumatannya lebih besar. Di Idul Fitri, Idul Adha-nya lebih besar lagi. Karena itu ditunaikannya kalau memungkinkan dia apa? Di tempat lapang, karena momennya tahunan lebih banyak lagi. Nah, ini Jumatan sifatnya pekanan teman sekalian. Nah, ini ada hal yang menarik teman sekalian, disebutkan bahwasannya hari Jumat itu adalah ketika Allah telah sempurnakan penciptaan makhluknya ya. Jadi Allah ciptakan alam ini dalam berapa masa teman sekalian? 6 hari. Ya, Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Nah, hari yang ke-6 yaitu hari Jumat. Hari yang ke-6 ya, Allah selesaikan, Allah sempurnakan alam semesta ini di hari Jumat. Ya, ini kata Imam Ibnu Katsir, fa innahul yaumus sadis. Hari Jumat itu hari yang ke-6 yang Allah ciptakan dengannya langit-langit dan bumi. Kemudian di antara keutamaan lain, di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Bapak Adam Allah ciptakan hari apa? Jumat. Kemudian di hari Jumat Allah masukkan Nabi Adam ke surga. Ya, Allah masukkan ke surga. Kemudian di hari Jumat Allah keluarkan Bapak Adam dari surga. Di hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat, hari Jumat. Jadi pasti ya hari Jumat, hari kiamat, tapi kita tidak tahu tahun maupun bulannya. Tapi hari Jumat. Nah, kemudian di hari Jumat ada satu waktu, kata Imam Ibnu Katsir, yang tidaklah seorang hamba berdoa di hari itu kecuali Allah ijabah. Ya, ada yang mengatakan yaitu saat-saat terakhir setelah sholat asar. Di hari Jumat ada satu waktu yang mustajab, yang mana waktu tersebut ada di setiap Jumat ya.